wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Senang sekali saya Caca Frederika dapat kembali hadir di Islam itu Indah bersama dengan guru-guru kita yang Masya Allah. Ada Habib Usman, ada Ustadz Syam. Apa kabar Bib? Alhamdulillah sehat, Ustadz Syam juga sehat ya. Caca sehat. Alhamdulillahirabbil Nggak alamin. main kesini. Iya nih alhamdulillah lagi di Jakarta makanya kita Ya mau belajar Allah, sama guru-guru sehat, kita. Dedek sehat. Alhamdulillah. Siap. Nah jamaah sebelum kita masuk ke tema kita nih ada sebuah tayangan yang cukup menggelitik nih Ustadz Syam. Kita lihat dulu yuk, ini dia tayangannya. Allah Akbar. Allah Akbar. Masya Allah, gimana tuh Ustadz Syam? Karena biasanya kita namanya manusia zaman sekarang gak mungkin hidup tanpa media sosial, tanpa gadget. Sholat aja kadang kita gadgetnya deket dengan kita gitu. Nah habis melakukan sholat, terus habis itu kita foto dan kita posting. Sebenarnya gimana tuh? Makanya insya Allah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema hal-hal yang menahan pahala sholatmu. Nah Ustadz Syam mau nanya dong, kalau misalkan tadi kita melakukan ibadah sholat 5 waktu. Kita sebagai manusia ngerasa, saya kan udah sholat, insya Allah dia udah aman lah, pasti diterima sholatnya gitu. Tapi ternyata belum tentu juga. Kalau kejadiannya kayak tadi, posting foto, tapi tujuannya sebenarnya nggak mau ria Ustadz, cuma mau mengingatkan aja supaya teman-teman yang lain, jangan lupa sholat zuhur ya, jangan lupa sholat asar ya, itu gimana tuh Ustadz? Baik, terima kasih Ca. Tabek guruku Habib Utsman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kami tetap berhusnudzon kepada video tadi karena yang pertama itu hanyalah video parodi mencontohkan kebiasaan orang-orang dengan sosial medianya masing-masing. Yang kedua, jikalaupun ada yang seperti itu, alhamdulillah karena mereka sudah melaksanakan sholat baru melaksanakan yang namanya riak-riak tipis lah ya. Kemudian berdakwah-dakwah tipis lah. Yang penting waktu sholatnya. Makanya khusyuk itu bukan hanya ketika sholat. Jadi khusyuk itu ada ulama mengategorikan bahwa khusyuk itu dimulai dari wudhunya. Jadi ada orang misalnya itu khusyuknya bukan di tengah sholat, tapi khusyuknya dia sebelum sholat. Ada juga orang khusyuknya itu nanti setelah sholat baru khusyuk. Makanya Nabi menegur pernah ada sahabat yang setelah sholat langsung berdiri langsung pulang. Kok enggak duduk dulu, kok enggak zikir dulu, kok enggak berdoa dulu. Karena siapa tahu khusyuknya pas saat setelah sholatnya, bukan pada saat sholatnya. Karena khusyuk itu sendiri maknanya adalah tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun arti yang lainnya adalah rileks. Gimana kita merasa bahagia, merasa tenang ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Nah ayat yang paling bagus untuk kita angkat sebagai sambungan daripada pertanyaan dari Caca tadi, Masya Allah, bahwasanya apakah seorang yang sholat lalu ria itu tetap dapat pahala? Apakah seorang yang beribadah lalu dia ria, apakah dia tetap mendapatkan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada satu ayat yang menampar kita semua. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu mereka qamu ila as-salati qamu kusala. Mereka mendirikan salat loh. Orang munafik aja yang sudah berada di paling bawahnya neraka itu mereka masih mendirikan sholat. Tapi mereka qamu kusala. Mereka mendirikan dengan malas-malesan. Yura'unan nas, dan juga mereka ingin dilihat oleh manusia, hanya ingin memamerkan bahwa mereka beribadah dalam hal yang namanya ingin memperlihatkan bahwa saya ini sholat loh. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tetap mengingat Allah tapi sangat sedikit. Jikalau orang munafik saja dicela perbuatannya karena masih sholat tapi masih pamer, apalagi orang yang tidak mau sholat sama sekali. Nah kita berpikir seperti itu. Orang yang sholat saja lalu ria dicela perbuatannya dalam Al-Quran. Apalagi orang yang benar-benar gak mau sholat sama sekali. Na'udzubillahimin min dzalik. Jadi lebih parah sebenarnya orang-orang yang tidak mau sholat ini. Daripada orang munafik tadi.
Masalah terhapusnya pahala, habisnya pahala juga diambil daripada ayat fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Wah, salat kok masih celaka? Iya. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam salatnya. Jangan sampai di sini saja, masih ada sambungannya. Alladzina hum yura'un. Dan mereka yang salat hanya ingin dilihat, diakui statusnya sebagai muslim, diakui statusnya sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita masih susah untuk melepaskan perasaan-perasaan ini. Masalah pahala itu urusan Allah, diterima dan tidak diterima itu urusan Allah. Masalah surga dan neraka memang urusan Allah, tapi urusan kita adalah memperbaiki ittaqullaha haqqa tuqatih atau ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan segenap kekuatan kita, dengan semaksimal mungkin, insya Allah urusan diterima tidak diterimanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai riya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi artinya pahala yang tertahan itu adalah urusan Allah. Urusan Tapi Allah. urusan kita adalah kita meluruskan niat kita. Posting nih maksudnya bener-bener tujuannya ria. Gue udah sholat loh, ini gue alim. Aduh. Atau bener-bener mengajak atau berdakwah. Jadi semua kembali kepada Kembali kepada kita niatnya. niat. Jazakallah khair. Terima kasih Sama-sama. banyak Ustadz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Habib. Assalamualaikum Bib, apa kabar Bib? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Bib, berbicara tentang hal-hal yang dapat menahan pahala sholat. Setiap hari kita sholat insya Allah sebagai muslim wajib. Setiap hari pun kita makan. Nah, berbicara tentang makan makanan nih Bib. Kadang-kadang banyak makanan enak yang kita pengen kayak Korean food, Japanese food, makanan Korea, makanan Jepang gitu. Yang menurut kita itu halal kok gitu. Karena kan nggak ada alkoholnya. Kalau alkohol udah pasti misalkan itu haram. Tapi ada hal-hal misalkan yang terkandung kayak mirin. Mirin itu kan sebenarnya haram buat kita Bib. Nggak sengaja kemakan. Apakah makanan-makanan seperti itu dapat menahan atau menjadi penyebab tertundanya pahala yang bisa kita dapatkan? Mohon tausiahnya. Bib. Masya Allah, ini menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir. Thumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah sehingga kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada pagi ini insya Allah mendapatkan ilmu dan bisa diamalkannya untuk istrinya, suaminya dan keluarganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khamru umul khaba'is, al-khamru umul khaba'is. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah." Jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamar adalah induknya berbagai macam maksiat, berbagai macam kerusakan. Dengan khamar bisa melakukan perbuatan judi, zina, membunuh dan lain sebagainya. Asalnya khamar, cabangnya banyak. Asalnya khamar bisa marah, emosional, terjadi keributan, berantem. Awalnya dari khamar. Siapa orang yang minum khamar, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Dan siapa orang yang mati atau meninggal dalam keadaan masih mengandung khamar dalam tubuhnya, maka manusia tersebut meninggal seperti meninggalnya orang jahiliyah. Intinya adalah jauhilah khamar. Orang yang minum khamar celaka. Orang yang minum khamar dia akan binasa. Nah, apabila meminum khamar atau meminum zat yang mengandung alkohol tersebut, yang kandungan di mana di dalamnya ada nih, kita tidak sengaja minum, maka kalau nggak sengaja nggak berdosa. Kalau tidak sengaja tidak berdosa. Misalkan kita lagi makan sesuatu, dikasih sama teman kita, entah coklat,
entah kue, entah roti dan lain sebagainya, di dalamnya mengandung khamar, kalau dia tidak tahu dan tidak sengaja, maka dia tidak berdosa, dia minta ampunan kepada Allah dan berpuasalah Senin Kamis untuk menghilangkan di badannya. Tapi kalau misalkan dia dikasih, tanya dulu ada khamarnya gak? Ini adalah orang yang cerdas, yang pintar. Misalkan dia berangkat ke luar negeri, dia beli coklat, lihat lu ada khamarnya gak? Ini ngandung khamar gak? Ini ngandung rum gak? Ini mengandung hal yang diharamkan oleh Allah gak? Kalau itu mengandung di dalamnya, maka jelas tinggalkan. Harus lebih berhati-hati lagi. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskiri haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Setiap yang memabukkan pasti di dalamnya mengandung haram. Ingat, jangan sekali-kali kita mendekati khamar. Sungguhnya khamar itu mengandung daripada penyakit yang menimbulkan diri kita. Sehingga kita menjadi manusia yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah. Masuk khamar dalam diri kita menjadi daging, dagingnya menagih kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, jadilah manusia yang bisa berhati-hati, jangan sampai kita bisa minum khamar. Bib, kalau homer udah pasti nih, kita insya Allah harus benar-benar dijauhin. Kalau makanannya abu-abu, Bib, jadi abu-abu tuh maksudnya gini, nih ada yang bilang nih haram, ada yang enggak, kayak sushi kan ada itu. Itu baiknya gimana? Kita makan aja atau kita hindarin aja? Tinggalkanlah keraguan-raguan, tinggalin. Oh. Kalau udah ragu, wah nih takut nih subhat nih, tinggalin. Tinggalin. Karena berbahaya di dalamnya. Karena kadang kita kalau lagi makan tiba-tiba saudara bilang, itu kan nggak halal. Enggak halal, nah ribut tuh. Jadi Kalau dia yakin itu halal makan, bismillah saya yakin halal. Karena Ya. saya tahu begini. Tapi kalau dia yakin bahwasanya itu haram, dia tinggalkan. Dia ragu-ragu, tinggalkan. jadi haram dan ragu-ragu tinggalkan. Tinggalkan. Kecuali kita yakin dan kita tahu ilmunya. Bismillah. Bismillah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib. Masya Allah, tabarakallah. Ini penting banget ya Ustaz Syam ya. Apalagi kalau kita udah punya anak ya Bib ya. Betul. Itu penting banget apa yang masuk ke dalam mulut anak itu insya Allah harus yang halal. Betul, dijaga dan diperhatikan. Dijaga dan diperhatikan supaya anaknya nurut sama kita ya Bib. Amin insya Ya Rabbal Allah. Alamin. Mau anaknya nurut sama Caca? Mau? Harusnya nurut sama Allah. Oh gitu. Biar Nurut anaknya sama Allah? sama Allah. Insya Pasti Allah. nurut sama orang tuanya. Amin, doain ya Ustaz Syam. Baiklah, nah sekarang saya mau belajar lagi nih sama Ustaz Syam bersama dengan jamaah Islam itu yang ada di rumah. Berbicara tentang tertahannya pahala, benar gak sih dengan silaturahmi kita yang terputus, itu bisa menjadi penyebab tertahannya pahala. Tapi gimana Ustaz Syam? Kalau silaturahminya terputus itu bukan karena maunya kita, tapi karena kita dijauhin sama orang tersebut, itu gimana? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali guruku Tafadhal, Habib Utsman dan seluruh guru yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kita mau menyambung silaturahim, tapi ternyata yang kita mau sambung inilah yang memutuskan silaturahim itu. Ternyata hadis baginda Nabi SAW memang yang berkaitan dengan silaturahim adalah memang orang yang memutuskan. Sil mangqata'aka, sambung kepada yang mutusin. Sambung kepada yang mutusin. Kalau nyambung silaturahim kepada orang yang baik-baik aja sama kita mah nggak perlu tuntunan hadis. Nggak perlu tuntunan ayat untuk baik kepada orang yang baik sama kita. Kita punya saudara, serahim sama kita. Saudara, waduh Masya Allah dia baik banget sama kita. Kita mengatakan, ya udahlah saya juga pengen deh baik sama dia. Karena ini akan meluaskan rezeki, memperpanjang usia silaturahim. Itu bukan silaturahim, itu menjaga silaturahim. Itu menjaga silaturahim. Tapi menyambung silaturahim beda dengan itu. Apa itu menyambung silaturahim? Menyambung kepada orang yang memutuskannya. Sil mangqata'aka, sambunglah kepada yang memutuskan silaturahim kepadamu, yang menjauhimu, yang memusuhimu, yang pernah memfitnahmu, yang tidak mau memaafkanmu. Itulah yang disebut dengan menyambung silaturahim. Berat Ustadz, memang berat karena hadiahnya surga. Seandainya hadiahnya kipas angin atau kompor, insya Allah tidak terlalu susah. Tapi hadiahnya jannatul firdaus, hadiahnya adalah jannah. Bahkan orang yang memutuskan itulah ya dakhulul jannah qati, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Urusan dialah, dia yang memutuskan kok. Urusan dia kalau tidak masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala dikasihnya. Tapi urusan saya mau diluaskan rezekinya, saya mau diterima pahala sholat saya akan menyambung kepada orang yang memutuskan silaturahim. Berat manusiawi, tapi insya Allah kita akan coba terus. Itulah orang yang beristiqamah. Apa itu istiqamah? Dia sabar, dia istiqamah untuk melakukan sesuatu yang rasanya berat banget bagi nafsu. Rasanya berat banget bagi hati nurani. Tapi dia selalu melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah menyaksikan apa yang dilakukannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah tidak diterima pahala sholatnya? Ternyata orang yang memutuskan silaturahim, jangankan pahala sholat, masuk surga aja nggak bisa.
la yadkhulunal jannah, tidak akan pernah masuk surga. Enggak usah nungguin pahala. Kalau sudah ditentukan sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tidak akan masuk surga. Berarti kemana pahala sholatnya semua? Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya itu lebih daripada 3 hari. Karena ini kita harus sadar dulu, memutuskan silaturahim itu dosa besar. Karena menyambung silaturahim itu adalah wajib. Lawannya wajib adalah dosa besar. Haram, lawannya wajib adalah haram. Ketika sudah haram berarti dia berdosa besar ketika melakukannya. Al-Quran menegur mereka dengan mengatakan begini. Memberikan anjuran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah dengan jalan apa? Menyambung silaturahim al-arham. Siapa yang menyambung kepada saudaranya berarti dia menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tips silaturahim. Silaturahim itu adalah yang ada ikatan kandungan kan? Ada ikatan rahim, tabe guruku. Bahwasanya ulama kita menganjurkan, ketahuilah kakekmu itu nenekmu sampai 7 turunan. Syamsuddin Nur bin Muhammad Nur Makkah bin Muhammad Makkah bin Nuruddin bin Gondra bin ini bin sampai 7. Supaya apa? Supaya kau tahu kepada siapa kau harus menyambung silaturahim. Ternyata saudara jauh, ternyata sepupu 5 kali misalnya, sepupu 4 kali, sepupu 3 kali. Nah itu yang disebut dengan silaturahim. Ada lagi istilah anak milenial silaturahim sama mantan, tidak ada itu. Itu mah alasan bukan aja, itu nggak boleh, dosa justru. Iya, jadi tidak diterima ibadahnya orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Aduh, nauzubillah min dzalik. Tapi berarti artinya PR kita sekarang adalah bukan mencari siapa yang hubungannya baik sama kita, tapi cari siapa yang hubungannya agak jauh dan kurang baik sama kita. Bikinin kue Iya, kek, minimal kirimin menyapa. makanan kek, minimal menyapa. Menyapa, assalamualaikum itu sudah menjadi sesuatu yang dicintai Allah. Iya, bisa lewat SMS kek, bisa lewat WhatsApp atau apapun gitu ya. Bismillah. Itu PR kita semua dan PR buat saya juga. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah, berbicara tentang pahala yang tertahan nih. Bib, kalau yang namanya sholat itu kan kita tergantung nih imamnya, kita lihat imam siapa. Gerakannya kadang ada beberapa yang berbeda yang kita harus mentoleransi itu. Tapi Betul. ya, tapi ada beberapa gerakan yang mungkin ada gak sih Bib istilah gerakan bid'ah. Jadi gak ada yang ngajarin tapi ditambah-tambah gerakannya justru membuat pahala sholat kita jadi tertahan. Nih, gerakannya seperti ini nih. Apa Pas tuh Bib? Allah. Sekarang apa nanti aja deh? Hah? Mau sekarang dong Bib? Nanti aja deh. Itu udah habis tuh waktunya tuh. Ya udah habis bener Ada nih. di sini, Ya, iya. Sayang udahlah. kalau baru digerakin kayak gini ntar orang salah paham kalau setengah-setengah jelasinnya. Ya udah kalau gitu. Habisnya Bib ya insya Allah ya. Insya Allah habis ini jadi Suruh jamaah kasih tahu penontonnya. jangan teman-temannya, kemana-mana. keluarganya, saudaranya di WhatsApp. Di WhatsApp. Abis segmen ini, Betul, suruh insya Allah nonton. penting banget nih. Ada namanya gerakan bid'ah. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Nanti nauzubillah min dalik sholat kita jadi gak diterima. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Yeah. oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah.